Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series berjudul Teacup tahun 2024. Sebagai gambaran, series ini menceritakan tentang sebuah garis yang dibuat seorang pria misterius. Siapapun yang melewati garis ini akan membuat tubuh mereka hancur dan mati seketika. Selama mereka berada di dalam garis, maka orang-orang akan tetap bisa aman. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini, kita akan berada di sebuah hutan. Seorang perempuan yang dipenuhi luka sedang mencoba melepaskan ikatan tangannya. Dengan menggoreskan batu yang lumayan tajam, ia akhirnya bisa terbebas. Sepertinya ia baru melarikan diri dari sebuah peternakan dan bersembunyi di hutan. Di tempat lain, di sebuah peternakan kuda, kita melihat seorang ibu bernama Maggie. Saat ini, ia sedang bersama anak laki-lakinya yang bernama Arlo. Selain Arlo, Maggie juga memiliki anak perempuan bernama Meryl. Di dapur, kita bisa melihat wanita tua bernama Ellen. Ia adalah ibu mertua Maggie yang juga tinggal di sini. Saat sedang mendengar radio, tiba-tiba sinyal radionya terganggu, namun tak lama kemudian kembali normal. Maggie pergi keluar dan di sana ia bisa bertemu dengan pria bernama James yang merupakan suaminya. Maggie tinggal di sebuah peternakan dan ia juga seorang dokter hewan. This is hard. Not talking about what's really going on with us. Saat ini hubungan Maggie dan James sedang buruk, namun yang memperburuk keadaan adalah Maggie yang tidak ingin membicarakannya. Okay. Maggie pergi ke kandang kudanya, namun entah kenapa kuda-kudanya menjadi aneh dan terlihat gelisah. Maggie yang seorang dokter hewan bisa merasa ada sesuatu yang terjadi yang membuat kudanya aneh. Maggie kembali ke dalam rumah, namun ia tidak menyadari kalau Arlo berjalan sendirian ke dalam hutan. Sepertinya Arlo sedang mencari sesuatu, namun saat di sana perempuan yang dipenuhi luka di awal film sebelumnya memperhatikan Arlo. Waktu berlalu dan malam sudah tiba. Awalnya Ellen tidak tinggal di sini, namun karena masalah yang dialami Maggie dan James membuat Ellen ingin membantu. Ellen memiliki Parkinson yang sering membuat tangannya gemetar. Ellen mengatasinya dengan mengkonsumsi marijuana. Kemudian Maggie ke kamar Arlo untuk memberinya makan malam, namun ia tidak bisa menemukannya. Maggie bertanya pada Meryl, namun ia juga tidak melihat Arlo. Maggie mencari ke seisi rumah namun masih tidak bisa menemukannya. Di saat yang sama, seseorang datang ke peternakan mereka. Yang datang adalah keluarga Shanley, tetangga mereka. Mereka kesini karena kuda mereka juga menjadi aneh dan menyakiti diri hingga kepalanya terluka. Mari berkenalan dengan mereka. Yang pertama adalah remaja bernama Nicholas yang sesekolah dengan Meryl. Dan di sampingnya ada ibunya yang bernama Valeria. Nicholas menjelaskan kalau kudanya bertindak aneh dan mulai menyakiti diri sendiri. Saat ini kudanya sedang diperiksa Maggie dan mereka hanya bisa menunggu. James dan Valeria pergi sehingga tinggal hanya ada Nicholas dan Ellen di dapur. What is that? Ellen menyalakan radio, namun seperti sebelumnya seolah ada sesuatu yang mengganggu sinyalnya. Nicholas juga memberitahu hal yang sama juga terjadi di radio mobil saat ia akan ke sini. Sementara itu di kandang, Maggie dengan bantuan Ruben yang merupakan ayah Nicholas dan suami Valeria sedang mengobati kuda mereka. One of the ghosts is gone too. One of the ghosts is gone. Something is going on. Di tempat lain, Meryl memeriksa kandang kambing dan ternyata kambing mereka juga menghilang. Valeria pikir ada yang aneh dengan hewan-hewan karena tetangganya juga memberitahu kalau anjingnya menghilang. Namun tentu James lebih khawatir karena Arlo juga menghilang. Untuk menenangkan Meryl, James ingin Meryl dan Nicholas mencari Arlo ke hutan. Dan James juga akan ke hutan mencari Arlo bersama Valeria. Sementara itu di hutan, saat ini Arlo ketakutan karena hari sudah malam dan ia sendirian di hutan. Di sana, Arlo menemukan kambingnya yang juga tersesat. Namun Arlo melihat perempuan sebelumnya yang terus berkata sesuatu yang aneh dan mendekatinya.
Di tempat lain, Nicholas dan Meryl sedang mencari Arlo di hutan. Nicholas dan Meryl sudah berteman lama karena mereka bertetangga. Di sana mereka mendengar sesuatu. Arlo? You out there? Namun suara itu tak terdengar seperti Arlo atau kambing. Sementara itu, James dan Valeria juga sedang mencari Arlo di hutan. Ternyata James dan Valeria pernah berselingkuh walau sekarang sudah berhenti. Inilah yang membuat hubungan James dan Maggie buruk. Maggie didn't give you a look. I mean, she knows what happened. She doesn't know who it happened with. Maggie tahu James berselingkuh, namun ia tidak tahu dengan siapa. Namun walau begitu, Valeria masih tidak merasa nyaman berada di dekat Maggie. James bercerita kalau ini bukan pertama kalinya anaknya menghilang. Saat kecil, Meryl juga pernah bersembunyi di dalam oven seharian dan membuat orang tuanya panik. Meryl melakukan ini untuk mencari perhatian orang tuanya. We found Kelly's dog. And we found Mr. Goat, too. You guys okay? Tak lama kemudian, Nicholas dan Meryl menemui mereka dengan membawa kambing dan anjing tetangga. Namun mereka masih belum bisa menemukan Arlo. Saat di sana, mereka seperti melihat seekor hewan namun entah apa. Karena khawatir, James meminta mereka kembali ke rumah. Sementara itu, saat ini Arlo sedang tak sadarkan diri. Perempuan sebelumnya membuka mulutnya lebar-lebar di depan muka Arlo yang perlahan tersadar. Dari matanya terlihat ada sesuatu yang berpindah dari mata perempuan ini pada mata Arlo. Di tempat lain, James dan yang lainnya sudah sampai di rumah. Tetangga mereka yang kehilangan anjing mereka juga ada di sana dan senang melihat anjing mereka ditemukan. Mari berkenalan dengan tetangga lain ini. Pria ini bernama Donald yang juga merupakan petani di sini dan mantan tentara. Ada juga istrinya yang bernama Claire. Claire dan Donald tidak memiliki anak sehingga anjing mereka sudah dianggap seperti anak mereka sendiri. James memberitahu kalau ia pikir ia melihat coyote di hutan sehingga khawatir dengan Arlo. Donald menjawab kalau yang dilihat James bukan coyote melainkan seekor anjing besar. Sepertinya anjing ini terkena rabies dan Donald juga sedang memburunya. Donald yang seorang mantan tentara membawa senjata untuk memburunya. What happened? Namun sebelum mereka kembali ke hutan, Arlo pulang dengan sendirinya. Tangannya dipenuhi darah dan Arlo terlihat linglung. Arlo tidak berbicara dengan normal dan berbicara seperti perempuan sebelumnya. Di tempat lain, perempuan yang Arlo temui di hutan sudah sadar dan kini terlihat normal. Sepertinya sesuatu merasuki tubuhnya dan kini berpindah pada tubuh Arlo. Di sana perempuan ini diserang anjing rabies yang Donald bicarakan sebelumnya. Sementara itu, sebuah mobil datang ke peternakan Maggie. Ia menyemprotkan cat ke jalan di sekitar peternakan. Pria ini memakai gas mask dan ia bernama McNabb. Di saat yang sama, listrik di rumah Maggie menjadi aneh sementara McNabb memperhatikan dari kejauhan. Ponsel mereka tidak bisa mendapatkan sinyal untuk memanggil 911. James berencana membawa Arlo ke rumah sakit namun mobilnya tidak mau menyala. Begitupun dengan mobil Ruben dan juga Donald. Tak lama kemudian, semua listrik di sekitar mereka mati. Tak banyak yang bisa mereka lakukan, namun Donald masih ingin memburu anjing rabies ini karena ia pikir yang melukai Arlo adalah anjing ini. Arlo diperiksa Maggie di dalam rumah dan ia tidak menemukan luka fisik. Darah di tubuh Arlo bukanlah darahnya, namun anehnya detak jantung Arlo sangat rendah. What's going on? Tak lama kemudian, Arlo kembali normal namun ia bingung apa yang terjadi. Meryl pikir kalau Arlo sengaja seperti aneh untuk mencari perhatian. Valeria berkata kalau Meryl juga pernah melakukan hal yang sama dengan bersembunyi di oven saat ia kecil. Hal ini hanya Meryl, Maggie, dan James yang tahu. Maggie sadar kalau yang memberitahu Valeria adalah James dan dengan Valeria lah James berselingkuh. Namun Maggie pikir kalau Arlo tidak berbohong. Maggie meminta Meryl dan yang lainnya untuk melakukan sesuatu sehingga kini hanya ada Maggie dan Arlo. Maggie ingin Arlo jujur padanya dan memberitahu siapa yang melakukan ini padanya. Arlo menjawab ia tidak tahu siapa namun sesuatu mengambil alih tubuhnya. Arlo berkata kalau ia harus pergi secepatnya. Ia mencoba melarikan diri namun Maggie bisa menahannya.
Valeria, Claire, dan Ellen berpikir mereka tidak berguna karena tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sementara saat ini, Meryl sedang mengobati Nicholas yang terjatuh saat Arlo mencoba melarikan diri. Walau kesakitan, sebenarnya Nicholas senang karena perempuan yang ia sukai merawatnya. Sementara itu, Ruben dan James berencana mencari bantuan dengan menunggangi kuda karena mobil mereka tidak bisa menyala. Namun saat di sana mereka menyadari mobil McNabb yang menyala. McNabb sudah selesai menyemprotkan cat dan bersiap pulang. Namun James dan Ruben mengejarnya untuk meminta bantuan membawa Arlo ke rumah sakit. McNabb tidak berbicara dan ia menunjukkan kalau di tanah ada cat berwarna biru. Dengan papan tulis, ia meminta James dan Ruben untuk tidak melewati garis ini. I don't know what's going on. I don't know who the hell you are, but we need help and your car is working, so... James meminta bantuan McNabb sehingga ia mendekat. McNabb mengarahkan pistol dan meminta mereka untuk tidak melewati garis yang ia buat. Sementara itu, Maggie sudah di kamar Arlo dan masih merawatnya. Tiba-tiba Arlo menjadi agresif dan merebut gunting Maggie dan mencoba melarikan diri. Sepertinya Arlo tidak bisa bicara dengan normal dan ingin Maggie pergi, namun Maggie menolaknya. Arlo ingin menyerang Maggie, namun Maggie bisa mengembalikan keadaan. Arlo kembali mendapatkan kesadarannya dan ia berkata kalau ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya dan menyerang Maggie dan bukannya. Saat ini Arlo sangat takut dan juga bingung. Sementara itu, Donald sedang sendirian di hutan memburu anjing rabies sebelumnya. Ia tidak bisa menemukan anjing itu, namun Donald terjatuh. Yang membuat Donald terjatuh karena ia menemukan mayat perempuan sebelumnya yang ternyata adalah tetangganya. Kini ia juga melihat anjing rabies yang ia cari, namun sayangnya ia tidak memegang senjatanya karena jatuh. Tak memegang senjata membuat Donald hanya bisa melarikan diri. Kembali ke tempat James, McNabb menggambar sebuah lingkaran dengan 2 X di dalamnya. 2 X ini mewakili James dan Ruben, sementara lingkaran ini menunjukkan garis cat yang McNabb buat. Fuck this. We need your car, man. Whoa! Fuck! James masih tidak mempercayainya sehingga McNabb menembak ke atas untuk memperingati mereka. Di saat yang sama, Donald muncul dan anjing rabies sebelumnya mengejarnya. Donald diserang anjing ini namun ia bisa melemparnya melewati garis. Mereka bisa melihat kalau tubuh anjingnya hancur dan mati seketika setelah melewati garis. McNabb berkata inilah yang akan terjadi pada mereka jika mereka melewati garis. James ingin McNabb menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun McNabb hanya menjawab untuk tidak mempercayai siapapun. Tahu kalau James dan yang lainnya sudah mempercayainya, McNabb pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, Claire pikir kalau mereka tidak bisa hanya diam. Claire ingin mencari bantuan dengan berjalan kaki bersama anjingnya. Ellen dan Valeria mencoba menghentikannya, namun Claire bersikeras untuk pergi. Saat Claire akan pergi, James dan yang lainnya melihatnya dan berlari dengan cepat untuk memintanya tidak melewati garis. Anjing Claire sepertinya menyadarinya sehingga ia menjauhi garis. Hal ini membuat James dan yang lainnya berhasil menghentikan Claire tepat waktu. Namun Claire tidak mempercayai mereka dan malah terjatuh melewati garis. Tangan Donald juga melewati garis saat akan memegangi Claire. Walau hanya sebentar, namun tangan Donald juga terluka parah seperti membusuk. Sementara Claire yang semua tubuhnya melewati garis mati seketika dengan organ dalam yang seperti meledak. James, Donald, dan Ruben melihat kematian Claire dengan mata mereka sendiri. Sementara itu, Arlo masih bersama Maggie. Maggie sadar tubuh Arlo kembali diambil alih dan ia membawa sebuah kamus. Arlo menunjuk kata trap yang berarti perangkap. Ingat, Arlo tidak bisa berbicara normal dan yang dimaksudnya adalah saat ini mereka sedang terjebak. Arlo kembali mendapatkan kesadarannya. Ia berkata kalau suara di kepalanya meminta mereka untuk bersembunyi. Dengan begini sudah jelas kalau ada sesuatu di tubuh Arlo yang bisa mengontrolnya. Namun kita tidak tahu apakah itu sesuatu yang baik atau jahat. Arlo memerintah untuk bersembunyi karena sesuatu akan datang dan membunuh segala yang menghalanginya. Keesokan harinya, Donald hanya bisa duduk di depan sementara James dan Ruben sudah memberitahu semua orang tentang lingkaran yang tidak boleh dilewati.
Tentu melihat mayat Claire membuat mereka bisa mempercayainya lebih cepat. Maggie ingin James pergi ke peternakan Navarro yang merupakan tetangga mereka untuk memeriksa. Semalam, James dan Ruben berencana ke sana dan rencana mereka berubah setelah bertemu dengan McNabb. Namun James pikir lebih baik ia tidak dipasangkan dengan Ruben. So what am I saying? You're saying you don't want to go with the husband of the woman that you've been fucking. Maggie memberitahu kalau ia tahu James dan Valeria berselingkuh dan di saat yang sama Ruben mendengar pembicaraan ini. James bertanya bagaimana Maggie tahu, namun Maggie tidak ingin menjawabnya. Ruben dan James berencana pergi ke peternakan tetangga mereka. Ruben menemui Maggie dan memberi sebuah senapan padanya untuk menjaga diri. Sementara Donald masih sangat terpukul dengan kematian istrinya dan sejak semalam ia hanya duduk di depan mayat istrinya. Karena kasihan, Maggie mengajaknya untuk kembali ke dalam rumah. Ruben dan James berencana pergi ke rumah tetangga mereka. Berdasarkan gambar McNabb, garis yang ia buat berbentuk lingkaran. Namun mereka tidak tahu apakah tetangga mereka masuk di dalam lingkaran ini atau tidak. Sementara itu, Maggie memeriksa kondisi Donald karena tangannya juga melewati garis dan terluka. Selain tangannya, kondisi Donald baik-baik saja. Donald memberitahu tentang mayat perempuan yang ia temukan di hutan semalam pada Maggie. Di tempat lain, James dan Ruben sudah berada di hutan dan menemukan jalan buntung di garis McNabb. Mereka melihat seekor ular yang mencoba melewati garis dengan kepala yang hancur. Mereka tidak bisa melewati jalan ini, namun mereka bingung bagaimana McNabb tahu hingga mana batas jebakan ini. Sementara itu, Nicholas dan Meryl ditugaskan untuk mengawasi Arlo. Arlo terus membaca kamus seolah ia sedang mempelajari kata-kata. Harbinger. Nicholas bertanya siapa Arlo dan ia menjawab kalau ia adalah pembawa pesan. Orang yang memasuki tubuh Arlo adalah pembawa pesan dan untuk kedepannya kita juga akan memanggilnya demikian. Nicholas bertanya di mana Arlo sekarang dan pembawa pesan menjawab kalau Arlo sedang beristirahat. Meryl bertanya semalam ibunya memberitahu kalau ada suara di kepala Arlo yang memperingatkan kalau ada sesuatu yang jahat akan datang. Arlo menunjukkan kata asasin dan asasin inilah yang akan memburu pembawa pesan. You alright? Tiba-tiba, pembawa pesan menjadi agresif dan tanpa sengaja menumpahkan air yang mengenai gambar pelangi. Melihat ini, pembawa pesan mengingat sesuatu. Ia menumpahkan kelereng Arlo dan membawa toples dan ingin Nicholas dan Meryl mengikutinya. Meryl tidak ingin pergi karena orang tuanya menitipkan Arlo padanya. Namun Arlo kembali ke tubuhnya dan berkata kalau mereka harus mendengarkan pembawa pesan. Meryl bertanya kondisi Arlo dan Arlo menjawab kalau ia baik-baik saja. Arlo pikir pembawa pesan ini adalah orang baik, namun saat ini ia sedang ketakutan. Pembawa pesan ingin mereka pergi tak jauh di dalam hutan. Meryl bingung apakah harus menuruti perkataan Arlo, namun Arlo ingin Meryl mempercayainya. Sementara itu, Ellen dan Valeria bertugas untuk menunggu barangkali ada orang yang melewat. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti. Seorang pria membawa tas dan berjalan mendekati mereka. Wait! Ellen dan Valeria sangat panik meminta pria ini untuk tidak melewati garis. Namun pria ini bisa melewati garis tanpa terluka. Ia berkata memasuki lingkaran tidak akan menimbulkan masalah, namun keluar dari lingkaranlah yang tidak mudah. Pria ini bernama Olsen dan sepertinya ia tahu apa yang terjadi. Di tempat lain, Nicholas dan Meryl memasuki hutan mengikuti pembawa pesan. Meryl menyadari kalau Nicholas membawa pisau dan ia berkata kalau ini hanya untuk bertahan diri. Mereka terus berjalan dan menemukan sebuah lubang seolah sebuah meteor baru saja jatuh. Pembawa pesan berkata kalau ia berasal dari luar angkasa dan sampai di bumi dan benda cair berwarna-warni ini adalah miliknya. Alasan pembawa pesan membawa toples adalah untuk menampung cairan ini. Pembawa pesan menjelaskan kalau cairan ini adalah racun namun mereka akan meminumnya. Sementara itu, James dan Ruben bisa sampai ke tetangga mereka di peternakan Navarro. Mereka berpencar untuk mencari orang-orang. James menemukan mayat seseorang di pinggir wadah air yang menyala. Di dekatnya ada petunjuk untuk menyelamatkan korban yang tenggelam. Tak jauh dari sana juga lebih banyak mayat dari keluarga peternakan Navarro. James memeriksa ke rumah, namun yang ia temukan adalah lebih banyak mayat. James mendengar suara di basement dan memeriksanya.
Namun tiba-tiba seseorang menariknya ke dalam basement yang gelap. Di tempat lain, Maggie juga sedang di hutan. Ia di sana memeriksa mayat yang diberitahu Donald sebelumnya. Tubuhnya dipenuhi banyak luka, namun dari tangannya terlihat seperti ada luka kalau perempuan ini diikat. Tak ada yang bisa ia lakukan, Maggie memilih untuk kembali. Kembali ke tempat Arlo, pembawa pesan berkata jika mereka meminum cairan ini, mereka bisa melewati garis dengan selamat. Jika mereka meminum terlalu banyak, mereka akan mati. Jika meminum sedikit, mereka bisa melewati garis namun tetap akan mati. Jika tidak meminumnya, mereka tidak bisa pergi dan akan ada asasin yang membunuh mereka. Maju kena, mundur kena. Di tempat lain, Olsen memberitahu Ellen dan Valeria kalau ia di sini untuk menyelamatkan mereka. Namun sebelum menjelaskan apa yang terjadi, ia ingin semua orang dikumpulkan lebih dulu. Di saat yang sama, Maggie baru pulang dari hutan dan melihat Olsen. Olsen menjelaskan salah satu tugasnya adalah untuk menangkap perempuan bernama Carmine. Carmine adalah mayat perempuan yang baru saja Maggie periksa. Maggie bertanya apa yang terjadi pada Carmine, namun Olsen hanya menjawab kalau Carmine bersikap aneh karena lingkaran ini dan berbahaya. Saat Maggie memberitahu kalau ia sudah menemukan mayat Carmine, Olsen berkata kalau itu berita baik. Maggie melihat Olsen membawa beberapa zip tie dan Maggie ingat kalau Carmine memiliki luka seperti luka ikatan di tangannya. Maggie pikir kalau Olsen tidak datang untuk membantu dan justru sebaliknya. Namun Ellen memberitahu kalau semalam Arlo berada di hutan dengan Carmine berada. Dengan Arlo yang berperilaku aneh membuat Olsen ingin bertemu dengan Arlo. Karena Maggie mencurigai Olsen, ia tidak mengantar Olsen ke kamarnya melainkan ke peternakan. Mereka tidak tahu kalau saat ini Arlo, Nicholas, dan Meryl sedang berada di hutan. Sementara itu di hutan, Meryl ingin berbicara dengan Arlo dan pembawa pesan mengizinkannya. Arlo menjelaskan kalau pembawa pesan ini datang ke bumi untuk memberi peringatan. Sementara asasin yang memburu pembawa pesan membuat perangkap berbentuk lingkaran yang tidak boleh dilewati. Nicholas bertanya kenapa asasin ingin membunuh pembawa pesan. What does that mean, secret mission? Sebelum Arlo menjawab, mereka mendengar suara mobil sehingga mereka memeriksanya. Di tempat lain, Maggie membawa Olsen ke kandang kuda. Olsen menjelaskan kalau ia bekerja sendiri dari tim spesial. Maggie ingin Olsen menjelaskan apa yang terjadi. Namun Olsen sendiri tidak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun lingkaran ini bisa mempengaruhi sinyal dan tingkah laku manusia. Maggie bertanya apa sebelum kesini Olsen pernah bertemu dengan Carmine, namun Olsen membantahnya. Olsen menjelaskan kalau sesuatu yang mempengaruhi Carmine bisa berpindah-pindah tubuh. Mendengar ini, Maggie sadar kalau Olsen sedang memburu pembawa pesan dan yang artinya kini Arlo dalam bahaya. Maggie berkata kalau Arlo ada di lantai atas. Namun saat di sana, Maggie memberitahu kalau ia tahu Olsen sedang memburu pembawa pesan. Olsen memuji Maggie karena menyadarinya. Namun semua ini percuma karena tidak akan ada yang datang sementara Maggie dan yang lainnya juga tidak bisa keluar. Satu-satunya cara agar Maggie selamat adalah dengan memberikan Arlo, namun tentu Maggie menolak dan menyerang Olsen hingga tak sadarkan diri. Waktu berlalu, Olsen tak sadarkan diri dan diikat. Maggie memanggil Valeria dan menjelaskan kalau Olsen kesini untuk memburu Arlo. Olsen memiliki banyak benda seperti racun, zip tie, dan senjata lain. Valeria pikir kalau Olsen tidak terlihat seperti seorang pembohong. Namun dengan sarkas Maggie membalas kalau pembohong memang tidak bisa dibedakan. Mendengar ini, Valeria sadar kalau Maggie sudah tahu tentang perselingkuhannya dengan James. It's fine if you hate me. I don't hate you. Valeria bertanya apa Maggie membencinya. Maggie menjawab tidak karena ia pikir ia malah kasihan pada Valeria. Karena Valeria bukanlah orang baik seperti yang ia pikir. Mendengar ini, Valeria menjawab kalau James benar karena pernah berkata kalau Maggie sangat dingin. Di saat yang sama, Olsen tersadar. Maggie bertanya siapa Olsen sebenarnya, namun ia tidak menjawabnya. Olsen hanya berkata mereka tidak memiliki banyak waktu dan Maggie harus memberikan Arlo. Kemudian Maggie meninggalkan Valeria untuk menjaga Olsen. Tak lama kemudian, Ellen menemui Valeria. Ia memberitahu kalau anak-anak tidak ada di rumah dan entah di mana. Valeria menjadi khawatir pada Nicholas sehingga ia meminta Ellen menggantikannya menjaga Olsen. Di tempat lain, Arlo mengajak Nicholas dan Meryl ke pinggir lingkaran agar bisa keluar.
Namun sebelum mereka keluar, mereka bertemu dengan McNabb yang seolah tahu kalau mereka akan ke sini. McNabb meminta mereka untuk tidak melewati garis. McNabb melihat Nicholas memegang toples berisi cairan pelangi dan meminta Nicholas untuk memberikan toples itu padanya. Tentu Nicholas tidak akan memberikannya. McNabb melewati garis untuk merebut toples itu hingga mereka berkelahi, namun toples itu terpental hingga pecah. Namun Nicholas memegang pisau sehingga ia bisa menusuk McNabb. Nicholas panik karena ini baru pertama kalinya ia menyerang seseorang. Walau takut, Meryl memilih untuk membantu McNabb merawat lukanya. Topeng McNabb dibuka yang menunjukkan pria berkulit hitam. I know you. Pembawa pesan berkata kalau ia mengenal McNabb. McNabb menyadari kalau pembawa pesan berpindah tubuh dari Carmine ke tubuh Arlo. McNabb berkata kalau ia berusaha menyelamatkan pembawa pesan dan hampir berhasil, namun tiba-tiba pembawa pesan melarikan diri. Namun McNabb senang kini ia menemukannya lagi. Di tempat lain, Ellen yang bertugas menjaga Olsen diajak Olsen bicara. Olsen meminta Ellen mendekat untuk membersihkan lukanya. What are you? Namun saat mendekat, Olsen membuka mulutnya dan Ellen hanya terdiam. Ini adalah cara bagaimana makhluk ini berpindah tubuh seperti yang dilakukan pembawa pesan pada Arlo. Dengan begitu, kini assassin berpindah tubuh pada Ellen. Where's McNabb? Where's Travis? What happened to Travis? Di saat yang sama, Olsen mendapatkan kembali kesadarannya dan ia mencari McNabb. Artinya, Olsen dan McNabb saling mengenal dan bekerja sama. Tanpa ragu, assassin di tubuh Ellen menembak Olsen dan membunuhnya. Namun Ellen tak langsung mencari pembawa pesan. Pertama, ia membuka ikatan Olsen agar terlihat seolah Olsen terbebas. Kemudian Ellen membenturkan kepalanya ke tiang agar terlihat seolah ia diserang. Dengan begitu, ia bisa membuat skenario seolah ia terpaksa membunuh Olsen karena terbebas. Sementara di peternakan Navarro, Ruben sedang berada di lumbung dan ia melihat sebuah pohon yang berwarna-warni. Ruben merasa seolah pohon ini memanggilnya. Terlihat laba-laba pun melayang di dekat pohon ini, kemudian tubuhnya hancur. Sepertinya hal yang sama juga akan terjadi pada Ruben jika ia terlalu dekat dengan pohon ini. Sementara di basement, James tersadar dengan keadaan terikat. Di sana, ia melihat pria bertopeng seperti McNabb yang menyerangnya. Pria ini adalah pria muda bernama Travis yang merupakan rekan McNabb dan Olsen. Travis terluka cukup parah, namun ia memegang sebuah senapan. Travis meminta James memberinya alasan untuk tidak menembaknya. James berkata kalau ia kesini untuk mencari bantuan, namun Travis tidak mempercayainya. Ingat, sebelumnya McNabb pernah berkata untuk tidak mempercayai siapapun dan sepertinya Travis sangat mempercayainya. James sendiri bingung apa yang sebenarnya terjadi. Namun Travis menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa waktu yang lalu, McNabb sedang berada di sebuah bar tempat Travis bekerja. McNabb bercerita tentang sebuah serangan alien yang membuat kurungan yang tak terlihat namun tak bisa dilewati. Tentu orang-orang tidak mempercayainya karena mereka pikir ia gila. McNabb menyebut pembawa pesan dan assassin ini sebagai pengunjung. Mereka menertawakan McNabb sehingga McNabb menunjukkan luka di tangannya. Luka ini McNabb dapatkan hanya karena bersentuhan dengan batas jebakan ini. Mereka masih tidak mempercayainya, namun Travis sedikit tertarik dengan cerita McNabb. Karena McNabb mabuk sehingga Travis yang akan mengantarnya pulang. Di perjalanan, Travis bertanya jika jebakan ini nyata, seharusnya jebakan ini memiliki sumber power. McNabb menjawab kalau inti jebakan ini adalah benda hidup yang jika terlalu dekat, benda ini akan memanggilnya. Dan yang dimaksud McNabb adalah pohon yang Ruben lihat sebelumnya. Tak lama kemudian mereka sampai. McNabb langsung ke rumah sementara Travis menunggu di luar. Saat bersantai, Travis melihat sebuah mobil berhenti sebentar di depannya kemudian pergi tanpa melakukan apa-apa. Travis mendengar suara dari rumah McNabb sehingga ia memeriksanya. Di sana Travis melihat banyak benda seperti gas mask yang biasa McNabb pakai. Di kamarnya, McNabb sedang tidur. Travis memeriksa laci McNabb dan melihat sebuah pisau. Whoa, I was just checking on you. McNabb tersadar dan menodongkan pistolnya pada Travis, namun ia sudah tidak peduli lagi.
McNabb tahu kalau orang-orang memandangnya seperti orang gila. Namun McNabb sadar kalau Travis sebenarnya tertarik dengan perkataannya. Travis mempercayai McNabb sepenuhnya tentang alien penyusup ini. Mereka semakin sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama. McNabb menjelaskan kalau pengunjung ini tidak memiliki tubuh fisik sehingga tidak perlu menggunakan pesawat terbang. Mereka sampai ke bumi dengan menggunakan meteor yang sering jatuh ke bumi. Suatu hari, Olsen menemui McNabb dan Travis dan mengajak mereka untuk pergi ke suatu tempat. Travis menghabiskan waktu bersama McNabb dan Olsen bahkan hingga belajar menembak. Travis belajar menembak dengan menggunakan foto McNabb dan Olsen. Alasannya adalah menembak orang asing itu mudah sementara menembak teman jauh lebih sulit. Namun walau Travis sudah pandai menembak, namun menembak pengunjung tidak akan bisa membunuhnya. Ingat, pengunjung ini tidak memiliki tubuh fisik sehingga tidak bisa ditembak. Jika ditembak, yang mati hanya tubuh manusia yang dikontrol sementara pengunjung ini akan berpindah tempat. McNabb menunjukkan foto seorang perempuan yang sudah dikontrol pengunjung yang jahat. Teman McNabb sudah mengawasi perempuan ini selama 2 tahun dan tidak ada yang aneh. Hingga 2 minggu yang lalu tiba-tiba ia membeli suplai seperti zip tie dan pistol. Artinya pengunjung yang baik akan segera datang ke bumi. Dan tugas McNabb adalah menyelamatkannya dan pengunjung ini adalah pembawa pesan di tubuh Arlo. Suatu hari, Travis mulai meragukan McNabb karena dari mana McNabb tahu semua ini. McNabb menjelaskan kalau ia memiliki seorang istri dan anak. 10 tahun yang lalu, anaknya dirasuki oleh pengunjung yang baik seperti pembawa pesan. Tak lama kemudian, asasin muncul memberi anak McNabb air pelangi kemudian menariknya keluar lingkaran. Saat McNabb mencoba mengejarnya, dengan hanya menyentuh batasnya, McNabb merasakan rasa sakit. Dan tak lama kemudian, entah kenapa jebakan ini menghilang sehingga McNabb terbebas. McNabb mencari anaknya dan saat ia menemukannya, yang ia temukan adalah mayat anaknya. McNabb menunjukkan sebuah kalung berisi cairan pelangi yang asasin paksa anaknya minum. McNabb memberikan kalung ini pada Travis. Suatu hari, Travis, McNabb, dan Olsen sedang menunggu di pinggir jalan. Tak lama kemudian, sebuah mobil yang pernah Travis lihat sebelumnya terlihat. Olsen menjelaskan kalau mobil ini milik perempuan bernama Hayden yang merupakan anggota Olsen dan McNabb yang kini digantikan Travis. Sepertinya Hayden tidak melihat mereka sehingga ia pergi tanpa melakukan apa-apa. Tak lama kemudian, sebuah mobil van yang dipakai Olsen sebelumnya muncul. Mobil itu berhenti dan melepaskan seekor anjing berwarna hitam. Anjing ini adalah anjing yang Donald pikir rabies sebelumnya yang ternyata sengaja dibebaskan. Mereka mengikuti mobil ini yang pergi ke peternakan Navarro. Dari mobil ini muncul perempuan yang McNabb tunjukkan sebelumnya. Di antara orang-orang di sana, kita bisa melihat Carmine yang baru dirasuki pembawa pesan. Ia baru sampai ke bumi sehingga ia masih linglung. Travis pikir kalau Carmine hanya terlihat seperti orang yang sedang sakit. Namun Olsen dan McNabb sangat yakin kalau Carmine dirasuki pembawa pesan. Untungnya, Olsen bisa meyakinkan Travis kemudian mereka memakai gas mask. Alasan mereka memakainya sepertinya dengan menggunakannya membuat pengunjung ini tidak bisa merasuki mereka. McNabb dan Olsen memasuki rumah untuk membawa pembawa pesan, namun Travis memiliki tugas berbeda. Tugasnya adalah untuk mengisi air di kolam hingga penuh sementara ia bisa mendengar teriakan dan suara tembakan dari dalam rumah. Travis bisa melihat asasin yang membunuh keluarga Navarro untuk menculik pembawa pesan. Asasin ini pergi ke lumbung dan di sini ia menumpahkan cairan pelangi yang tumbuh menjadi pohon. Saat ini ia sedang membuat jebakan lingkaran yang tidak bisa dilewati. Di saat yang sama, McNabb sudah menangkap pembawa pesan di tubuh Carmine namun ia malah melarikan diri. Saat akan mengejarnya, McNabb melihat asasin sedang memasang jebakan. McNabb yang menyadarinya tahu kalau ia masih punya waktu untuk keluar dari lingkaran, sehingga ia melarikan diri meninggalkan Travis di sana. Travis mencoba menelepon, namun salah satu efek dari jebakan ini adalah gangguan sinyal. Kemudian asasin mendekati Travis, kemudian berpindah diri ke tubuh Travis yang tidak memakai gas mask. Dengan tubuh Travis, asasin ingin membunuh perempuan ini. Namun ia menyadarinya sehingga ia menembak Travis, namun Travis masih bisa membunuhnya. Namun luka Travis sudah terlalu parah. Tak lama kemudian Olsen muncul dan asasin berpura-pura kesakitan sehingga Olsen mendekatinya. Olsen memakai topeng sehingga Travis meminta ia membuka topengnya. Saat Olsen membukanya, saat itulah asasin berpindah tubuh ke tubuh Olsen.
Dan begitulah bagaimana Olsen menjadi asasin yang kemudian akan memburu Arlo. Biasanya asasin akan membunuh tubuh sebelumnya, namun karena kondisi Travis yang sudah buruk, ia membiarkannya. Kini kita kembali ke masa sekarang di mana Travis sedang bersama James. Travis menjelaskan kalau jebakan di lumbung bekerja seperti api yang memancing ngengat. Seperti saat ini di mana Ruben tidak bisa melarikan diri, bahkan pohon ini juga menutup jalan keluarnya. Karena kondisi Travis memburuk, kini ia mempercayai James dan membiarkannya pergi. No! Namun Travis sudah tidak ingin lagi merasakan rasa sakit sehingga ia membunuh dirinya sendiri. James pergi keluar dan tentu yang pertama ia cari adalah Ruben. James membuka silo dan melihat pohon jebakan yang membuat Ruben tidak bisa pergi. Berpikir cepat, James menghancurkan dinding lumbung untuk membebaskan Ruben. Dan dengan begitu, Ruben bisa terselamatkan. Bukannya berterima kasih, namun Ruben malah langsung memukuli James. Ruben meluapkan amarahnya karena ia sudah tahu kalau James berselingkuh dengan Valeria. Namun perkelahian mereka tidak berlangsung lama karena tentunya hal ini tidak akan menyelesaikan apapun. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan di sini, mereka memutuskan untuk kembali. Saat di hutan, mereka bertemu dengan Arlo, disusul dengan Nicholas dan Meryl yang sedang membantu McNabb yang terluka. Sementara itu, Maggie sedang mengobati Ellen dan tidak menyadari kalau saat ini asasin ada di tubuh Ellen. Valeria pergi sehingga kini hanya ada Ellen dan Maggie. They're back. Asasin berencana pindah ke tubuh Maggie, namun Valeria kembali dan memberitahu kalau yang lain sudah kembali. Terlihat asasin ini memiliki pisau dan suntikan yang sepertinya untuk membunuh pembawa pesan. Nicholas menceritakan tentang bagaimana ia bertemu dengan McNabb dan juga McNabb yang ingin ingin cairan pelangi Arlo. Dengan cairan ini, pembawa pesan berkata bisa membuat mereka keluar dari lingkaran ini. Saat mendengarnya, Ruben ingin Nicholas mengantarnya ke sana. Di tempat lain, Maggie sedang merawat luka McNabb. Arlo memberitahu James kalau McNabb baik dan yang buruk adalah asasin. Maggie tidak ingin James di sini sehingga ia meminta James untuk memeriksa Ellen. Kemudian Donald membawa James melihat tubuh Olsen dan menjelaskan semuanya. Namun dari bekas tembakan di tiang, mereka sadar kalau Olsen dibunuh saat terikat. Tidak seperti perkataan Ellen yang berkata Olsen melepaskan diri. James yang sudah tahu tentang asasin dari Travis sadar kalau asasin ini berpindah tubuh pada salah satu orang di rumah. Di tempat lain, Nicholas mengantar Ruben dan Valeria ke tempat ia menumpahkan cairan pelangi. Cairan itu masih ada di bagian bawah toples yang tidak ikut pecah. Namun sebelum mereka memindahkannya, ada seekor serigala di sana. Ruben mundur dan serigala ini meminum cairan pelangi. Ruben meminta Nicholas menembaknya, namun ia meleset. Serigala ini melarikan diri dan bisa melewati garis tanpa terluka. Artinya, apa yang dikatakan pembawa pesan benar, namun sayangnya air pelangi ini sudah habis. Di sana, Nicholas menyadari ada sebuah buku tulis. Buku ini milik McNabb yang berisikan penelitiannya tentang pengunjung. Sementara itu, Maggie sedang menanyai Arlo. Maggie bertanya apa tujuan pembawa pesan ke bumi. Arlo menjawab untuk menemukan mesin. Namun Arlo juga harus melakukannya diam-diam agar ia tidak membangunkan mereka. Mereka yang dimaksud sepertinya adalah pengunjung seperti asasin yang akan memburu pembawa pesan. Maggie bertanya apa yang akan pembawa pesan lakukan dengan mesin ini. Arlo menjawab kalau pembawa pesan adalah alat untuk mengaktifkan mesin ini. Fungsi alat ini adalah mempersiapkan diri dari invasi. Di saat yang sama, McNabb sudah tersadar dan menodongkan pistolnya pada Maggie dan Meryl. Di saat yang sama, Donald melihat ini dan dengan cepat menyiapkan senjatanya. Sementara James tidak bisa menemukan Ellen. Kembali ke tempat McNabb, ia menjelaskan kalau ada ratusan asasin yang sedang tidur dan akan memburu pembawa pesan. Pembawa pesan adalah harapan agar selamat dari invasi ini sehingga McNabb ingin membawa Arlo. Tak lama kemudian, James muncul dan ingin berbicara dengan McNabb. James memberitahu kalau ia bertemu dengan Travis dan Olsen yang sudah mati. McNabb tidak mempercayai siapapun. Donald muncul namun McNabb menembaknya. James mencoba menangkap McNabb namun ia berhasil melarikan diri.
Namun untungnya Donald memakai rompi anti peluru sehingga peluru McNabb tidak menembus tubuhnya. Saat malam tiba, yang ada di rumah hanya James, Arlo, Maggie, Meryl, dan Donald. Nicholas, Valeria, dan Ruben sedang di hutan, sementara Ellen dan McNabb tidak bisa ditemukan. James pikir kalau assassin ini sedang berada di tubuh Ellen. James ingin Maggie melindungi Arlo dan Meryl, sementara James dan Donald akan mencari McNabb dan Ellen. Mereka mendengar suara tembakan dan yang mereka temukan adalah Ruben, Valeria, dan Nicholas. Sementara itu, Maggie ingin pembawa pesan berpindah tubuh ke tubuh Maggie agar Arlo tidak dalam bahaya. Namun pembawa pesan menolaknya karena jika ia pindah ke tubuh Maggie, Arlo tidak akan bisa melindunginya. Sehingga berada di tubuh Arlo yang merupakan tubuh terlemah membuat Maggie dan yang lainnya bisa melindunginya. Kemudian Nicholas menemui mereka karena ia diberi tugas untuk melindungi Arlo. Nicholas juga menunjukkan kalau ia menemukan buku catatan McNabb. Sementara itu, Ruben dan Valeria sedang mencari McNabb. Ruben meminta Valeria menunggu di luar sementara ia memeriksa kandang. Namun setelah memeriksa lebih dalam, ia tidak menemukan siapapun di sana. Di tempat lain, Donald juga sedang berada di tempat lain dan ia berhasil menemukan Ellen yang terlihat linglung. Dengan khawatir, Ellen dibawa ke rumah dan diinterogasi. Ellen pikir kalau assassin ini sudah tidak ada di tubuhnya lagi, namun ia tidak tahu di mana. Maggie memutuskan untuk melepaskan ikatan Ellen karena mempercayainya. Mereka tidak bisa saling mempercayai karena tidak ada ciri-ciri yang bisa membedakan pada tubuh siapa assassin ini bersembunyi. Untuk saat ini tak ada yang bisa mereka lakukan. Di saat yang sama, Nicholas berkata kalau ia menemukan cara untuk mengeluarkan assassin dari tubuh mereka dari buku McNabb. Cara itu adalah dengan menenggelamkannya. Keesokan harinya, McNabb tersadar di tengah hutan dengan luka tusukan Nicholas di perutnya. McNabb sudah lelah dan ingin menyerah dengan melewati garis ini. Namun ia merubah pikirannya dan pergi ke peternakan Navarro. Seperti perkataan James di basement, McNabb bisa menemukan mayat Travis. Sementara itu, Nicholas dan Meryl ditugaskan untuk melindungi Arlo, bahkan Maggie tidak diizinkan mendekati Arlo. Sementara di luar, Ruben, James, dan Donald akan membakar ban. Harapannya, api ini akan mengeluarkan asap hitam tebal sehingga akan ada orang yang datang dan meminta bantuan. Ruben pikir ini hanya buang-buang waktu dan ingin pergi. Hal ini membuat Donald dan James mencurigainya. Namun walau begitu, mereka pikir kalau ini memang buang-buang waktu. Donald mengikuti Ruben dan menemukannya sedang mengisi jerigen dengan bensin. Donald bertanya apa yang Ruben sedang lakukan. Ruben menjawab kalau ini adalah jalan keluar. Tentu Donald tidak mempercayainya. Namun Ruben meminta Donald untuk menembaknya jika ia mencurigakan, namun yang Ruben lakukan hanyalah ingin membantu. Ruben pergi ke peternakan Navarro dan ia di sana untuk membakar pohon jebakan. James berkata kalau pohon jebakan ini tidak bisa dimatikan kecuali oleh orang yang memasangnya. Namun Ruben tidak ingin tinggal diam sehingga ia harus mencoba membakarnya. Di tempat lain, Valeria membuat cek kemungkinan siapa saja yang bertemu dengan Ellen saat assassin masih di tubuhnya. Malam kemarin semua orang pernah sendirian. Setelah menganalisa banyak kemungkinan, Valeria pikir kalau assassin ini sebenarnya masih di tubuh Ellen. Sementara itu, Meryl sedang memeriksa Arlo. Saat ini, Arlo sedang menggambarkan garis aneh. Arlo berkata kalau ini adalah peta untuk pergi ke tempat mesin yang dicari pembawa pesan berada. Meryl pikir ini adalah peta sehingga ia mencari peta yang sesuai dengan trek yang digambarkan pembawa pesan. Meryl berhasil menemukan garis yang sama persis. Sepertinya mesin ini berada di sebuah gunung. Di saat yang sama, Valeria menemui Nicholas dan memberitahu kalau ia sudah tahu siapa assassin ini. Nicholas mempercayai ibunya. Tak lama kemudian, Meryl ingin memberitahu Nicholas namun ia sudah tidak bisa menemukannya di luar. Saat ini, Nicholas dan Valeria sedang berada di luar. Ternyata Valeria lah assassin sebenarnya dan ia berpindah tubuh ke tubuh Nicholas. Kemudian assassin mendorong Valeria hingga melewati garis dan tentunya membunuhnya. Kembali ke tempat Ruben. Setelah lumbung itu habis terbakar, namun pohon jebakan ini masih berdiri kokoh. Di saat yang sama McNabb muncul dan memberitahu kalau pohon ini hanya bisa dimatikan oleh orang yang memasangnya. Namun masih ada cara lain dan ia menunjukkan cairan di kalung yang ia berikan pada Travis sebelumnya. Rencana McNabb adalah Ruben harus meminum cairan pelangi ini. Dengan begitu, Ruben akan bisa menyentuh pohon dan mematahkan salah satu dahannya.
Dengan begitu, ia bisa menggunakannya untuk melarikan diri keluar dari lingkaran. Ruben menurutinya. Setelah ia meminum air pelangi, ia mendekati pohon perangkap. Untuk mematahkan dahannya, Ruben harus menahan rasa sakit, namun ia berhasil melakukannya. Saat menyimpan dahan itu di dalam toples, dahan itu berubah menjadi cairan pelangi. Kembali ke tempat Arlo, Nicholas memanggil Meryl turun untuk mengatakan sesuatu. Meryl menurutinya dan Nicholas memberitahu kalau Valeria adalah asasinnya dan ia sudah membunuhnya. Namun tentu ini adalah kedok agar asasin ini berpindah tubuh ke tubuh Meryl. Setelah berpindah tubuh ke tubuh Meryl, asasin ini menyerang Nicholas hingga tak sadarkan diri, namun untungnya Arlo melihat semua ini. Arlo memberitahu Maggie dan James kalau asasin kini di tubuh Meryl. Di saat yang sama, Meryl mencari Arlo, namun Arlo sudah bersembunyi. Saat turun, Maggie menodong Meryl dengan senapan karena tahu asasin ini ada di tubuh Meryl. Asasin mengancam akan membunuh Maggie, namun ia tidak takut. Berpikir cepat, asasin ini mengancam akan membunuh Meryl dan tentu ancaman ini lebih ampuh pada Maggie. Maggie menurunkan senapannya, namun di saat yang sama James muncul dengan menggunakan topeng. Maggie juga menggunakan topeng sehingga mereka bisa memegangi Meryl tanpa takut asasin ini berpindah tubuh. Mereka membawa Meryl ke kamar mandi dan menenggelamkannya di bathtub. Mereka menenggelamkan Meryl hingga tak bergerak. Setelah itu, dengan cepat Maggie mencoba menyelamatkan Meryl dengan melakukan CPR. Awalnya Maggie menyerah dan berpikir kalau Meryl sudah meninggal. Namun untungnya Meryl kembali tersadar. Di tempat lain, Donald, Ruben, dan McNabb sudah kembali. Mereka melihat Nicholas yang sudah sadar dan memberitahu kalau saat ini Meryl sedang dikontrol asasin. Ellen memanggil mereka dan Arlo melihat McNabb membawa cairan pelangi. Kembali ke tempat Maggie. Tiba-tiba James menjadi aneh. Asasin sudah terbebas dari tubuh Meryl, namun kini ia berpindah ke tubuh James. James berteriak meminta Maggie dan Meryl untuk melarikan diri. James yang kini dikontrol sepenuhnya oleh asasin mencari Meryl, namun Ruben muncul dan menyerangnya. Namun James lebih kuat dan bisa membalikan keadaan. James mendengar suara Arlo yang sengaja memancing asasin yang kini mengejarnya. Asasin bertemu dengan Arlo di atap kandang. We both know what's gonna happen now. Namun untungnya Maggie muncul dan menyuntikkan suntikan di kaki James. Cairan ini membuat James menjadi lemas. Saat turun, James menyerang Maggie namun ia bisa melawan. Maggie memancing James kemudian menjebaknya di dalam lemari es. Dengan bantuan yang lain, kulkas ini ditutup dengan karung. Dengan begitu, hal ini akan memberi mereka waktu untuk melarikan diri sebelum asasin ini berpindah tubuh. Kemudian mereka bergantian meminum cairan pelangi agar bisa melewati garis tanpa takut mati. Semua orang meminumnya dan pergi keluar kecuali Ellen. Ellen memilih untuk tetap di sini karena harus ada yang tetap di sini untuk mengurus hewan-hewan di sini. Dengan menggunakan mobil asasin, mereka pergi mencari bantuan. Namun di tengah jalan, perjalanan mereka dihentikan beberapa orang. Mereka berkata kalau mereka adalah teman McNabb di komunitas online yang sama dan ingin membantu. Namun saat perempuan ini akan mengeluarkan sesuatu dari tas, tak lama kemudian Hayden muncul dan menabrak mereka. Dari mobil turun satu pria dan seorang perempuan bernama Hayden yang merupakan teman McNabb. Hayden berkata kalau ia di sini untuk membantu. Salah satu pria mengeluarkan tas orang sebelumnya yang berisi senjata. Hal ini menunjukkan kalau dua orang sebelumnya adalah asasin yang akan membunuh mereka. Dan artinya para asasin ini sudah bangkit. Dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini awalnya seperti akan apokalips distopia namun ternyata berubah menjadi invasi alien. Pemikiran tentang lingkaran jebakan ini Mimin sangat suka namun eksekusinya sangat jelek. Di season pertama ini lebih menjelaskan drama antara pemain daripada tentang pembawa pesan, asasin atau lingkaran jebakan. Temanya bagus namun eksekusinya jelek, jadi untuk tema Mimin kasih rating 7/10. Yang kedua adalah PES. Series ini cuma 8 episode yang durasinya cuma 30 hingga 40 menitan. Dengan durasi sependek ini masih diisi filler garing yang bikin Mimin boring nontonnya. Di season pertama ini lebih berfokus pada drama antar karakter daripada apa yang terjadi.
Jadi untuk PES, Mimin kasih rating 4/10. Yang ketiga adalah plot twist. Plot twist terbesarnya adalah film yang awalnya Mimin pikir apokalips malah menjadi invasi alien. Itu pun invasinya belum kejadian. Tidak ada plot twist yang berarti karena tentunya season pertama ini hanya batu pijakan yang gak terlalu menarik. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 3/10. Yang keempat adalah ending. Jelas banget kalau ending season pertama ini dibuat cliffhanger karena bakalan jadi batu pijakan untuk season berikutnya. Tapi setidaknya endingnya bisa dibuat menarik daripada garing seperti ini. Cuma episode pertama aja yang bagus dan setelahnya Mimin gak terlalu enjoy. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 5/10. Yang kelima adalah entertainment value. Series ini cuma 8 episode dengan durasi pendek tiap episodenya. Tapi setelah episode pertama, Mimin makin bosen nontonnya karena gak ada progres berarti dan malah fokus ke drama antar karakter. Mimin gak terlalu enjoy nontonnya, jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 5/10. Jadi, overall rating Teacup season pertama adalah 4,8. Series terburuk yang pernah Mimin bahas sejauh ini lebih buruk dari Katla. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.